Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu, bisa bertatap muka walaupun dalam jarak yang jauh, tapi kita bisa menarik hikmahnya pertemuan kita ini. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan anugerah, berkah, rahmat, taufik, dan hidayah, serta bimbingan, serta pelindungan pada kita semua, serta mengijabah semua doa-doa kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa sharing ilmu. Kita akan bahas mengenai hukum waris Islam di Indonesia. Selanjutnya kita haturkan sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingan, berkat suri toladan beliau, kita bisa berkehidupan yang baik di dunia ini sampai kehidupan di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan ini akan bahas mengenai hukum waris di Indonesia. Hukum waris di Indonesia itu berarti ada selain hukum-hukum yang bersumber dari syariah dan fikih, juga aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sementara ini, sampai saat ini, berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum kewarisan Barat, BW, dan sistem hukum waris adat. Hukum warisan Islam saya sebut yang pertama, karena yang berlaku pertama kali di Indonesia adalah hukum warisan Islam. Karena sebelum ada NKRI ini, di Indonesia, di Nusantara ini, terdiri dari kerajaan-kerajaan. Semula kerajaan-kerajaan itu beragama non-Islam, tapi setelah Islam masuk ke Indonesia, masing-masing kerajaan itu berangsur-angsur berubah menjadi kerajaan Islam, mengikuti pimpinannya, mengikuti rajanya. Kalau rajanya Islam, kemudian penduduknya juga mengikuti hukum Islam. Di kerajaan-kerajaan Islam ini ada pengadilan agama. Sehingga hukum waris Islam diterapkan di setiap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi hukum waris Islam itu sudah berlaku jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian datang hukum Belanda, yaitu bersamaan dengan Belanda menjajah kita 350 tahun. Maka membawa BW, di dalamnya ada hukum waris BW. Dan pada masa penjajahan Belanda itu diintrodusir adanya hukum adat, supaya berlaku juga di Indonesia untuk mengalahkan hukum Islam itu. Saudara-saudara sekalian, itulah gambaran sekilas mengenai sejarah hukum waris Islam di Indonesia dan adanya hukum waris BW di Indonesia. Kita lihat kemudian bagaimana sejarahnya BW di Indonesia. Nah, sebelumnya ini adalah perkenalkan saya. Nama saya Afdol, guru besar dari Universitas Airlangga, yang kini sudah pensiun dari Airlangga, kemudian sekarang bekerja di Universitas Narotama, Surabaya. Kita lihat sekarang sejarah BW. BW di Indonesia itu berasal dari BW Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda. Sedangkan BW Belanda itu berasal dari Perancis, dari kode Napoleon. Karena Belanda dijajah oleh Perancis. Sedangkan BW Perancis itu berasal dari hukum Romawi. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Tapi sekarang kita perlu lihat lagi bahwa sungguhnya hukum itu tidak hanya dari Romawi, tapi sebetulnya sumbernya juga dari hukum Islam. Jadi beberapa hal bisa kita tunjukkan bahwa mengapa sumbernya dari hukum Islam. Karena
pada sejarahnya penyusunan Kode Napoleon, itu Napoleon mengundang pakar-pakar hukum Islam untuk ikut merumuskan hukum sivil di Perancis. Karena yang diundang adalah pakar-pakar hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, maka banyak pikiran-pikiran, banyak ide-ide dari hukum Islam yang sedikit banyak masuk dalam rumusan pasal-pasal di BW itu. Contoh yang jelas misalnya pengaturan mengenai ahli waris. Siapa yang dimaksud dengan ahli waris? Yaitu mereka yang ada hubungan darah, kalau Islam mengatakan hubungan nasab. Kemudian mereka ada hubungan perkawinan, ada dua jalur untuk sebagai ahli waris, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kalau kita lihat di BW juga sama. Jadi hukum BW juga mengatur bahwa ahli waris adalah mereka ada hubungan darah dan hubungan perkawinan. Tapi seringkali BW itu tidak mengambil begitu saja dari hukum Islam, cuma dimodifikasi. Kalau di sini modifikasinya adalah selain jalur tadi turunan anak, juga anak luar kawin dimasukkan di sana. Ini kalau menurut BW. Kalau Islam cuman turunan, nasab, dan perkawinan. Jadi sama. Ini salah satu contoh dari mengapa sumber hukum Islam itu tidak hanya dari Romawi, tapi juga dari hukum Islam. Dan banyak di aturan-aturan hukum perdata itu sumbernya dari Islam. Seperti ketentuan pasal 1320, syarat atau unsur-unsur adanya perjanjian. Itu sama antara BW dan Islam. Jadi sumbernya adalah dari hukum Islam. Kemudian kita lihat pada zaman penjajahan Belanda, ada yang namanya Snoek-Hurgronje, yaitu penasihat hukum pemerintah Hindia Belanda. Snoek-Hurgronje ini membuat teori yang namanya teori resepsi, yang menentukan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Jadi ini teorinya Snoek-Hurgronje, bahwa hukum Islam baru berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Jadi lebih menonjolkan hukum adatnya daripada hukum Islam. Jadi kedudukan hukum Islam itu di nomor 2. Nomor 1 adalah hukum adat. Jadi hukum yang mau diterapkan adalah hukum adat. Kemudian hukum Islam baru bisa diterima kalau itu diterima oleh hukum adat. Ini teorinya Snoek-Hurgronje. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengeliminir hukum Islam. Di sini khususnya hukum waris Islam. Jadi supaya berlaku hukum adat. Dari teori ini kemudian muncul aturan hukum. Pasal 134 IS yang menentukan bahwa bagi orang pribumi diberlakukan hukum Islam apabila hukum itu telah diterima oleh masyarakat adat. Seperti yang tadi dikatakan bahwa lebih mengunggulkan hukum adat daripada hukum Islam. Kemudian muncul Statbat 1937 nomor 116 yang menentukan bahwa pengadilan agama dicabut kewenangannya untuk memutus perkara waris. Jadi kewenangan pengadilan agama dipotong, tidak boleh mengadili perkara waris. Kalau ada perkara waris harus diserahkan ke pengadilan negeri, di mana di sana diterapkan hukum adat atau hukum BW. Sehingga hukum Islam tidak berlaku di sini. Hukum waris Islam tidak berlaku di sini. Sebetulnya teori resepsi ini sudah tidak berlaku. Ya. Karena teori resepsi ini di Undang-Undang 174 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Jadi bukan menurut masing-masing adatnya ya, tapi menurut masing-masing agamanya. Sedangkan di pasal 63 ditentukan yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah
pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi lainnya. Sehingga jelas menurut Undang-Undang 174, teori resepsi itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Dasar hukum positif pemberlakuan hukum Islam. Kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 29 yang menentukan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas di sini kalau kita perlakukan hukum Islam itu tidak bertentangan dengan UUD 45. Bahkan punya dasar di sana bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita lihat ada Undang-Undang 4 tahun 2004, yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di undang-undang ini ditentukan ada 4 badan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebelum ada Undang-Undang 4 2004, itu ada yang namanya peradilan adat. Tapi buktinya di dalam Undang-Undang 4 2004 ini, peradilan adat sudah tidak ada lagi. Sehingga membuktikan bahwa teori resepsi sudah tidak berlaku. Hukum adat tidak diberlakukan lagi di sini. Kemudian ada Undang-Undang 174, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Yang tadi menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, bukan masing-masing adatnya. Kemudian tadi pasal 63-nya menentukan bahwa PA untuk orang Islam, pengadilan agama untuk orang Islam, pengadilan umum untuk lainnya. Kemudian muncul Undang-Undang 789, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama. Peradilan agama mempunyai 3 kompetensi, yaitu di bidang perkawinan, di bidang kewarisan, dan bidang perwakafan. Undang-Undang 789 ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Undang-undang ini adalah memperluas kewenangan peradilan agama, yaitu ditambah dengan penang di bidang ekonomi syariah. Dan untuk melengkapi peradilan agama ini diterbitkan juga kompilasi hukum Islam yang tertuang di dalam Inpres nomor 191. Jadi dalam kompilasi hukum Islam juga memuat 3 bidang hukum, yaitu bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sedangkan kalau di Undang-Undang 3 2006, kewenangannya di bidang ekonomi syariah, itu kemudian dilengkapi peradilan agama dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Kalau kita lihat perbandingan antara undang-undang zaman Belanda dan undang-undang zaman kemerdekaan ini, kita lihat di pasal 131 IS dan di Undang-Undang 174 pasal 63, di Undang-Undang zaman Belanda, penduduk Indonesia dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan Bumi Putra. Kalau ada masalah pembuatan akte orang Eropa dan orang Timur Asing, itu dipersilahkan ke notaris. Di notaris akan diterapkan hukum BW. Tapi kalau pribumi yang perlu dokumen-dokumen, maka mereka dipersilahkan ke lurah dan camat. Yang diterapkan adalah hukum adat. Sehingga menurut pasal 131 IS itu hukum Islam tidak berlaku di sana. Yang berlaku cuma 2 pilihan aja, hukum barat atau hukum Islam. Hukum adat. Hukum barat atau hukum adat. Beda dengan Undang-Undang 174 pasal 63 menentukan tadi bahwa PA untuk orang Islam, PN untuk lainnya. Berarti yang berlaku adalah orang Islam itu adalah pengadilan agama pakai hukum Islam, dan yang lainnya adalah pakai BW atau adat. Sehingga di sana berlakulah hukum Islam kalau menurut Undang-Undang 174. Hukum
kewarisan kita sekarang menentukan bahwa hukum yang diberlakukan hendaklah mengikuti agama si pewaris. Jadi hukum waris yang diberlakukan berdasarkan agama si pewaris. Ini berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 172. Karena belum ada undang-undang pewarisan di Indonesia, maka diberlakukanlah jurisprudensi ini. Jadi jurisprudensi ini menentukan bahwa hukum waris yang berlaku adalah menurut agama si pewaris, bukan menurut agama para ahli waris. Nah, kalau sudah ditentukan bahwa pewarisnya beragama Islam, maka berlakulah sistem hukum waris Islam untuk membagi warisan selanjutnya. Timbul masalah, apakah boleh orang Islam memilih hukum yang lain? Mengenai pilihan hukum ini sudah ditentukan oleh di dalam SEMA nomor 2 tahun 90 bahwa pilihan hukum boleh sebelum 1 Juli 90. Berarti setelah itu sampai sekarang itu tidak boleh lagi ada pilihan hukum. Dari segi yuridis tadi menentukan bahwa tidak boleh ada pilihan hukum. Ya. Orang Islam ke PA pakai hukum Islam. Non-Islam ke PN pakai BW atau adat. Sedangkan dari secara teoritis kita bisa lihat bahwa walaupun di bidang hukum perdata, itu ada juga yang bersifat menentukan, mengharuskan. Yaitu kalau di bidang perdata formil. Misalnya orang mau mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka secara formil dia harus mengajukan ke pengadilan di wilayahnya, di kompetensinya pengadilan tempat tergugat. Ya. Tidak boleh milih. Tidak boleh milih ke pengadilan lain. Yang bisa diterima adalah harus ke pengadilan tergugat. Ini menurut hukum acara peradilan umumnya ya. Sedangkan kalau di bidang material kita bisa lihat ada perbuatan hukum, ada peristiwa hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian para pihak ini boleh milih hukum. Misalnya ada wanita pria yang mau menikah, tapi mereka beda agama. Kalau menurut hukum di Indonesia tidak boleh mereka menikah. Maka kebanyakan mereka kemudian lari ke luar negeri, ke negara yang membolehkan kawin beda agama. Berarti di sini ada pilihan hukum, ada opsi untuk memilih hukum yang mereka dibolehkan kawin beda agama itu. Ini mengenai pilihan hukum. Kemudian contoh lain misalnya orang buka usaha. Buka usaha perusahaan milik negara lain. Maka kalau buka usaha di sini, maka dia harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum berlaku. Jadi kalau perusahaan itu dari Amerika misalnya, jadi harus mengikuti hukum Amerika yang diberlakukan untuk perusahaan itu. Ya. Jadi kecuali kalau mereka kemudian memilih hukum yang lain, itu di sini ada hak opsi, hak pilih hukum. Sementara itu kalau di bidang perbuatan hukum, kalau di bidang peristiwa hukum itu contohnya adalah kelahiran. Seorang yang lahir itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Kemudian hukumnya ditentukan bahwa orang yang dilahirkan itu, contohnya begini. Jadi orang itu lahir dari orang tua masing-masing. Hubungan antara anak dan orang tua itu ditentukan oleh adanya kelahiran tadi itu. Jadi kalau seorang A itu anaknya B, maka hubungannya adalah A dan B. Nanti bisa timbul hak waris dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa milih hubungan siapa orang tua kita itu.
Orang tua kita ya yang melahirkan kita itu. Ya. Itu peristiwa hukum. Peristiwa hukum contohnya kelahiran. Kelahiran menjadikan kita terikat pada aturan hukum di situ. Siapa orang tua kita, siapa ahli waris kita nantinya, itu sudah ditentukan hukumnya. Jadi di bidang peristiwa hukum tidak ada pilihan hukum. Jadi contohnya tadi kelahiran, di balik kelahiran ada kematian. Kalau kematian kemudian menimbulkan kewarisan itu. Sehingga kewarisan itu adalah peristiwa hukum yang tidak ada pilihan hukumnya. Hukumnya sudah ditentukan. Tadi dikatakan bahwa hukum yang berlaku adalah menurut agama si pewaris. Ya. Menurut agama si pewaris, bukan menurut agama para ahli waris. Kalau agama si pewaris pasti satu hukumnya. Tapi kalau agama para ahli waris bisa lebih dari satu. Sehingga menyulitkan untuk membagi harta warisan itu. Terus. Pengaturan tentang harta. Jadi di BW itu mengenal asas persatuan harta perkawinan. Jadi kalau seorang melakukan pernikahan, maka menurut BW, harta antara suami dan istri itu menjadi satu. Ini yang maksud dengan persatuan harta perkawinan. Persatuan harta perkawinan ini menimbulkan bahwa mereka mempunyai harta bersama di situ. Apa saja yang diperoleh mereka, yang dimiliki oleh mereka, itu menjadi harta bersama. Tapi seringkali orang Barat atau penganut BW sebelum pernikahan mengadakan perjanjian kawin. Kalau mereka mengadakan perjanjian kawin, itu berarti tidak menyatukan lagi harta itu. Harta itu ingin dipisah. Ini ketentuan menurut BW. Jadi dari si pengaturan harta saja, kebanyakan orang yang mengikuti BW ini kemudian mengingkari dengan mengadakan perjanjian kawin. Tujuannya apa? Ya memisah harta itu. Nah, ini berbeda dengan pengaturan harta menurut Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam ditentukan persatuan harta perkawinan hanya terbatas pada harta pencarian mereka. Jadi di Islam itu ada harta asal yang tetap diakui. Baik itu harta asal suami maupun harta asal istri. Jadi itu ada harta asal yang tetap milik masing-masing suami dan istri. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Yang itu menjadi harta yang bisa dibagi nanti kalau mereka pisah, baik cerai hidup maupun cerai mati, itu bisa dibagi dua. Sementara harta asalnya tetap milik masing-masing. Ini gambarannya, kita lihat di layar. S itu adalah suami, simbolnya laki-laki itu bulat. I adalah istri, simbolnya adalah segitiga. Di suami ada harta bawaan suami atau harta asal suami. Pada istri ada harta bawaan istri atau harta asal istri. Sementara itu di tengah-tengah kita lihat ada harta bersama, yaitu harta perkawinan. Yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan kalau kita melihat harta warisan suami, bisa kita tahu dari gambar tersebut, terdiri dari harta asal suami tambah separuh harta bersama. Kalau yang meninggal istri, maka harta warisan istri adalah harta asal istri ditambah separuh dengan harta bersama. Itu aturannya. Jadi nanti pada kasus-kasus warisan, kita akan menghitung berapa besar harta warisan itu lebih dahulu. Setelah kita tahu berapa besar harta warisan, baru kita mengetahui siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Terus mengenai hibah sekarang.
Karena sering terjadi juga dalam hubungan perdata itu ada hibah. Hibah di sini menurut BW tidak dapat ditarik kembali. Jadi ini demi kepastian hukum, hibah itu tidak bisa ditarik kembali. Tapi ada kasus-kasus yang muncul bahwa aturan hukum ini perlu dipertanyakan keadilannya. Kalau kepastiannya di sana nyatakan ini demi kepastian hukum. Apakah kalau hukumnya sudah pasti itu pasti adil? Belum tentu. Kita lihat. Ada suatu peristiwa orang tua mempunyai 5 orang anak. Karena sebagai orang tua yang baik disiapkan juga 5 rumah. Anak pertama menikah diberi hibah 1 rumah. Anak kedua menikah diberi hibah 1 rumah. Anak ketiga menikah diberi hibah 1 rumah. Sehingga rumah yang dihibahkan ada 3 rumah. Sisanya tinggal 2 rumah. Kemudian orang tua meninggal dunia. Jadi dengan meninggalnya orang tua, maka harta warisannya berarti tinggal 2 rumah. Karena yang 3 kan sudah diberikan. Tidak bisa ditarik kembali. Tinggal 2 rumah. Kalau harta warisnya tinggal 2, padahal ahli warisnya kan 5. Sehingga anak yang keempat dan kelima hanya mendapat 2/5 rumah. Sementara anak 1, 2, 3 mendapat 1 rumah. Nah ini perlu dipertanyakan keadilan dari aturan hukum ini. Ini menurut BW. Sementara menurut hukum Islam, coba. Menurut hukum Islam, diatur dalam kompilasi hukum Islam yang menentukan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ini adalah demi keadilan. Jadi anak yang pertama, yang kedua, ketiga sudah dapat hibah, itu dihitung sudah dapat warisan. Sehingga rumah yang keempat dan kelima itu untuk anak yang keempat dan kelima. Sehingga masing-masing anak mendapat 1 rumah. Ini demi keadilan. Ya. Kemudian pengaturan ahli waris menurut BW. Ada 4 golongan ahli waris. Golongan pertama adalah suami atau istri dan keturunannya. Golongan kedua orang tua dan saudara dan keturunannya. Golongan ketiga adalah ahli waris garis lurus ke atas. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya. Nah, di sini posisi orang tua itu pada golongan kedua. Padahal aturan hukumnya, kalau ada golongan pertama, maka golongan yang lain tidak dapat. Orang tua ditempatkan di golongan kedua, berarti tidak semua orang tua itu pasti dapat warisan. Karena selalu saja pada waktu pembagian warisan, di sana ada istri atau suami atau anak-anaknya. Sehingga orang tua tidak dapat warisan. Beda dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam, orang tua itu selalu dapat warisan. Karena mewaris bersama anak, bersama istri, suami, dan ahli waris yang lainnya. Jadi orang tua selalu dapat warisan. Ini bedanya antara hukum waris Islam dan waris BW. Jadi saudara, untuk tahap pertama ini kita sampai di sini untuk berikan kesempatan pada saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan via WA, dan nanti bisa langsung dijawab atau pada kesempatan lain, pada pertemuan berikutnya kita bisa jawab pertanyaan saudara.